Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 97 bagian 5,6 dan 7. Raja Serigala Abu-Abu peringkat 7. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan roh seseorang di dalam sosok. Xiao Yan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan-lahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter jauhnya seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan setelahnya tersebar dengan cepat. Namun, laju hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Namun, itu hanya bertahan sekitar 20 detik, atau lebih sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Aku harus meninggalkan seutas kekuatan spiritual di dalam bayangan setelah saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk bayangan. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh di dalam bayangan waktu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam. Xiao Yan berpikir pahit sebentar dan hanya bisa mendesah pelan setelah usahanya yang sia-sia. Pelatihan tubuh 3000 ilusi petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari betapa sulitnya mempraktikkan gerakan 3000 petir ini, dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu orang tua Fei Tian itu di lain waktu, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan muntah darah karena marah setelah dia membuat avatar. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Keras kepala telah diaduk dalam diri Xiao Yan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menguatkan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba ratusan kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir menghabiskan banyak douki, Xiao Yan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari keterampilan itu. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak kadang-kadang dilepaskan di dalam hutan gelap, tampak seperti api hantu. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Jika tidak, siapapun yang melihat pemandangan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiao Yan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Hanya ketika matahari pagi menerobos kegelapan, tersebar di daratan,
dia akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia telah gagal untuk berhasil menggabungkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia menjadi terbiasa dengan kendali gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan yang berlebihan dari Douki. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiao Yan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih sekitar 1 bulan atau lebih sampai gelombang energi di pegunungan mata surga. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya harus bisa sampai di sana sebelumnya. Xiao Yan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak magical beast yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan magical beast yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jia Ma dalam segala hal. Xiao Yan berencana untuk melakukan latihan pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan mencoba untuk menggumpalkan avatar secepat mungkin. Terlebih lagi, pertarungan hidup dan mati dengan magical beasts akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat kembali ingatan tentang bagaimana dia telah meninggalkan kota Wutan dan menuju ke pegunungan Magical Beast untuk berlatih saat itu. Saat itu, dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi Douce. Namun, Douce yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu telah mencapai level bintang Dou Huang 9. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiao Yan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan magical beast yang dipancarkan dari dalam. Dia tanpa sadar melolong ke langit. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh magical beasts. Haha. Tawa jernih yang tersisa di langit mewakili awal dari pelatihan pahit Xiao Yan di hutan. Aliran perak kecil mengalir dari puncak gunung di dalam hutan yang tenang yang tumbuh subur di pegunungan hijau subur. Suasana sunyi menyebabkan area di sekitar aliran kecil dipenuhi dengan suasana damai. Bang! Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar melesat keluar dari hutan. Wush! Spring Dark! Itu mendarat di tanah, tetapi terus menggeseknya, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru setelah itu berhenti dengan lambat. Magical beast besar yang buas, dipenuhi dengan aura yang ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya.
Ada bekas luka hitam di perutnya. Aktivitas tiba-tiba menyebabkan beberapa monster magical di sekitar sungai kecil dengan tergesa-gesa mundur karena terkejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat magical beast yang telah roboh di tanah. Kecerdasan mereka membuat mereka tidak sadar mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Apakah itu manusia atau magical beast, orang yang bisa mengalahkan Great Land Demon Bear, yang terkuat dalam radius 100 km pasti ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditransmisikan melalui hutan setelah magical beast ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menyilaukan di langit. Dia segera menundukkan kepalanya, melirik pria besar yang tidak jauh itu, menggelengkan kepalanya, dan bergumam, "Tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun, Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai." Matahari mendarat di wajah pemuda yang akrab itu, menyebabkan pemuda itu tampil lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan, yang memilih untuk menyeberangi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak magical beast yang mati oleh tangannya. Menuangkan darah segar dari banyak magical beast secara samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura ganas berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sekilas, dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya seperti binatang buas. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak magical beast yang kuat di dalam pegunungan ini. Tidak hanya ada magical beast peringkat tinggi yang sebanding dengan ahli Dou Huang, tetapi Xiao Yan bahkan telah bertarung dengan magical beast peringkat 7, setara dengan elit Dou Zong, secara kebetulan karena dia telah menemukan bahan obat langka. The Great Land Demon Bear memiliki kekuatan yang setara dengan Dou Huang biasa. Yang telah dibunuh Xiao Yan sebelumnya adalah pengintai dari Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia, dia harus berada di sekitar level bintang 2 Dou Zong. Setelah memasukkan kelincahan dan naluri binatang buas yang hebat, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit bintang 3 Dou Zong. Di masa lalu, Xiao Yan akan kesulitan melawan lawan dengan level ini sendirian. Namun, dengan kekuatan Dou Huang bintang 9 miliknya saat ini dan efek hebat dari Skyfire Tri Mysterious Change, bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 perkelahian yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari yang singkat ini.
Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Grey Wolf King. Ini mengakibatkan dia tidak punya pilihan selain memesan magical beast lainnya di pegunungan ini untuk mencari jejak Xiao Yan. Tentu saja, dengan kartu truf yang saat ini ada di tangan Xiao Yan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lawan level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 tetua agung dari Wind Lightning Northern Pavilion telah jauh melebihi Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan gerakan membunuh dan membunuhnya. Aku ingin tahu apakah orang itu melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 atau 3 hari terakhir ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang setan tanah besar. Dia mengeluarkan belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak monster core kuning. Monster core peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memperbaiki pil di masa depan. Xiao Yan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster, dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak buas. Saya menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun, saya belum berhasil membentuk avatar. Tubuh ilusi 3000 petir sialan ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Sebuah nyala api hijau giok berkedip di tangan Xiao Yan, menguapkan semua air di atasnya. Sementara Xiao Yan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih sampai dimulainya gelombang energi Heaven Eye Mountain Range. Menurut kecepatanku, aku seharusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, saya akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah saya akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini akan bergantung pada keberuntungan saya. Xiao Yan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Seseorang bahkan bisa secara samar mencium aroma yang pekat dan menyengat. Mereka cepat tiba kali ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada,
dan tersenyum ketika dia melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. "Bocah, tinggalkan buah tanpa pati. Jika tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya." Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah dikirim. Raungan itu menyebabkan Magical Beast di bagian hutan ini menggigil. Heaven Demon Phoenix. "Bocah, tinggalkan buah tanpa pati. Jika tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya." Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah dikirim. Raungan itu menyebabkan Magical Beast di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam itu, secara bertahap mendekat, adalah Magical Beast terbang yang sangat besar. Sayap besarnya terbentang. Itu membawa suara angin bersiul keras saat itu menekan ke arah hutan di bawah, menyebabkan pepohonan membungkuk. Seorang pria parubaya, dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala Magical Beast. Sepasang mata merah tua dengan kejam menatap Xiao Yan di samping sungai kecil. Ada banyak Magical Beast dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Sekilas, semuanya cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Anda adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung dan menyatakan diri Anda sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejar saya karena buah tanpa pati? Bukankah itu tidak pantas bagimu? Xiao Yan memandang pria besar dengan tubuh bagian atas telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukanlah perkara yang mudah. Harus diketahui bahwa transformasi Magical Beast mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesengsaraan petir akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, dia akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika seseorang gagal menahannya, kemungkinan besar seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bagaimanapun, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Itu bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangka di dunia Magical Beast. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Bajingan. Omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari punggung hewan terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras, muncul seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air tersebar ke segala arah. Serahkan padaku yang dulu. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini.
Mata merah Grey Wolf King menatap Xiao Yan. Segera, kakinya menginjak tanah. Retakan yang sangat besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, aarg, wus. Spring dark, saat bergegas menuju Xiao Yan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung saat serangannya dihindari oleh Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiao Yan, tetapi pihak lain bahkan lebih licin daripada roti. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiao Yan tersenyum saat melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah aneh. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba mengerut. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang dia tinggalkan dengan cepat menghilang. Namun, yang terakhir ini tetap mempertahankan pendiriannya. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Ya, akhirnya Xiao Yan tercengang saat melihat bayangan yang tidak menghilang ini. Dia tercengang. Dia tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar, sebenarnya menggabungkan avatar dengan cara yang membingungkan? Xiao Yan akhirnya pulih dari keheranannya setelah beberapa saat. Sukacita liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat, dan bayangannya berubah menjadi titik cahaya tak terlihat sebelum memasuki alis Xiao Yan. Ini hanyalah benih avatar. Namun, langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika seseorang meredam dan memperbaikinya, tubuh 3000 ilusi petir Xiao Yan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Haha, terima kasih banyak, karena Anda telah membantu saya. Saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiao Yan tertawa keras kepada Grey Wolf King. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiao Yan.
Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri. Heaven Phoenix Demon Wings. Sayap iblis Phoenix surga. Xiao Yan terkejut saat mendengar seruan kaget yang dipancarkan dari mulut Grey Wolf King. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit saat diminta, "Apakah kamu tahu ini apa?" Raja Serigala Abu-Abu berangsur-angsur pulih setelah keterkejutan berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiao Yan. Kedua kakinya dengan cepat mundur. Meskipun daging dan bulu di tulang sudah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasinya. Saat itu, dia pernah melihat Heaven Demon Phoenix asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang Heaven Phoenix Demon Wings ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari Heaven Demon Phoenix yang sudah mati. Namun, Heaven Demon Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Meskipun jumlahnya cukup kecil, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan potensi pewarisnya menakutkan. Selain itu, setiap Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix, apalagi sepasang Heaven Phoenix Demon Wings di tubuhnya. Binatang ajaib apa yang dimiliki Heaven Phoenix Demon Wings ini? Xiao Yan bertanya. Kamu tidak tahu tentang Heaven Demon Phoenix? Raja Serigala Abu-Abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. Surga Iblis Phoenix? Mayat misterius itu seharusnya yang disebut Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang surga setan Phoenix ini." Misteri Xian. Heaven Demon Phoenix? Mayat misterius itu seharusnya yang disebut Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Heaven Demon Phoenix ini." Sialan. Hei bocah, menurutmu kamu siapa? Kamu benar-benar berani berbicara dengan saya yang lama dengan cara ini? Jangan berpikir bahwa Anda bisa pamer hanya karena Anda telah memperoleh sepasang Heaven Phoenix Demon Wings. Jika Heaven Demon Phoenix menyadari bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik dou terbang, kemungkinan mereka akan mulai mengejar Anda dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda mati.
Pada saat itu, akan terlambat bagimu untuk menangis. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan buah tanpa pati kepada saya yang dulu secepat mungkin. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Lidah merah cerah Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat tatapannya yang agak merah darah menatap Xiao Yan. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara "swoos" sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan. Raungan marah dipancarkan. Tinjunya, dengan urat nadi yang berdenyut di atasnya, membawa dentuman sonik yang dalam dan rendah saat ia menghantam dengan keras. Xiao Yan samar-samar memperhatikan Grey Wolf King, yang telah menunjukkan serangan liar dan kejam. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Bang! Darg! Tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menghantam cahaya perak. Suara samar-samar metalik muncul. Ekspresi dari Raja Serigala Abu-Abu berubah sedikit saat tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan lengannya sepertinya mati rasa saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan menarik kembali, kepalan berwarna perak diayunkan dengan liar, menghantam dadanya. Spring, Boop! Tinjunya mencapai targetnya dan Grey Wolf King merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Syok melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan, apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Grey Wolf King mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil lebih dari selusin langkah. Masing-masing menghantam setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah, sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera, matanya menyipit dan berhenti di sosok manusia berwarna perak di depan Xiao Yan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia ini yang tidak bergerak sedikit pun. Kamu punya dua pilihan. Pertama adalah menjawab pertanyaanku dan terus menjadi rajamu di pegunungan, atau dua, izinkan aku membunuhmu sekarang. Xiao Yan menatap Raja Serigala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu? Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Boneka iblis bumi di sampingnya segera mengeluarkan ledakan saat itu meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras dengan Raja Serigala Abu-Abu. Dentaang. Denting. Raja Serigala Abu-Abu terkejut saat melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan,
ada sesuatu yang menimbulkan keganasan yang dalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Segera, dia menyerang ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan boneka iblis bumi. Raja Serigala Abu-Abu memilih bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka iblis bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang menjadi spesialisasi kedua belah pihak. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan, namun, saat jarak antara keduanya terungkap, kekuatan boneka iblis bumi jauh melampaui Raja Serigala Abu-Abu. Selain itu, jarak antara tubuh fisik secara keseluruhan lebih tinggi. Orang bisa tahu yang lebih kuat dari keduanya saat mereka bentrok. Tang ting tung tang ting tung. Bentaang belenti yinging. Bang! Kedua tinju bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Fragmen batuan di tanah benar-benar meledak saat ini, berubah menjadi bubuk. Aliran kecil di samping juga mengeluarkan suara benturan. Tartar-tor, tartar-tor. Daarg, banyak gelombang yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pepohonan di sekitar juga terlibat dalam pertempuran dengan banyak dari mereka yang hancur. Tubuh Demon Puppet bergetar sedikit saat angin telapak tangan berhamburan. Butuh setengah langkah mundur sementara kaki Raja Serigala Abu-Abu bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang jaraknya lebih dari 10 meter. Baru saat itulah dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas itu akhirnya tertutupi oleh syok. Dia jelas mengerti bahwa bukan tidak mungkin monster ini membunuhnya, mengingat kekuatannya yang menakutkan. Setelah melangkah mundur, boneka iblis bumi, yang tidak menerima perintah Xiao Yan, sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang menuju Grey Wolf King. Berhenti, berhenti. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. The Grey Wolf King buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat boneka iblis bumi mengisi dengan aura yang ganas. Boneka iblis bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Grey Wolf King, menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiao Yan tersenyum di langit. Dia perlahan-lahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka iblis bumi, dan berkata, "Katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix ini." Raja Serigala Abu-Abu mengusap benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik boneka iblis bumi. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan agak enggan, "Heaven Demon Phoenix sangat terkenal di dunia Magical Beast. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Pil Tower atau Hall of Souls di Central Plains.
Selain itu, mereka benar-benar termasuk dalam level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap Heaven Demon Phoenix akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan, dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar Heaven Demon Phoenix dewasa berada di peringkat 7 level. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai level peringkat 8 yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku Heaven Demon Phoenix sedikit jumlahnya, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Douki. Bahkan faksi seperti Piltover dan Hall of Souls sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu kematian saat kematian mendekat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka sangat sulit didapat, dan yang kedua adalah, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan bahwa seseorang memang mendapatkannya, akhirnya Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar memandang Xiao Yan dengan sikap sombong setelah berbicara sampai saat ini. Jadi bagaimana jika Xiao Yan memiliki penolong yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan di hadapan suku Heaven Demon Phoenix. Namun orang ini berani menggunakan Heaven Phoenix Demon Wings tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiao Yan tidak peduli tentang mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia mengharapkan mayat Magical Beast menjadi luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia Magical Beast. Apakah ada faksi lain dalam dunia Magical Beast yang bisa bersaing dengan Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Xian. Darahnya mampu menekan darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Sepertinya tubuh aslinya juga makhluk yang luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya dia menjawab. Ada dua suku. Keduanya memiliki peninggalan yang membentang hingga zaman kuno. Salah satunya adalah Python Nine Serene Deep Ground sedangkan yang lainnya adalah Void Ancient Dragon. Nine Serene Deep Ground Python, Void Ancient Dragon. Xiao Yan perlahan menggumamkan kedua nama ini di mulutnya. Alisnya berkerut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Secara alami, dia tidak menyadari yang mana dari dua Xian itu. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. Python Nine Serene Deep Ground memiliki populasi yang besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Namun, ini memungkinkan Python Nine Serene Deep Ground untuk membangun suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk yang kuat di antara mereka.
Bagaimanapun, Magical Beast memiliki umur yang panjang. Prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Naga kuno Void, di sisi lain, jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan bahwa naga kuno Void ini memperlakukan Heaven Demon Phoenix sebagai makanan. Wajah Grey Wolf King agak aneh ketika dia berbicara sampai titik ini. Kekuatan Heaven Demon Phoenix sangat menakutkan sehingga membuat hati seseorang terasa dingin, namun naga kuno Void ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Ini hanya sesuatu yang saya dengar dari rumor. Void Ancient Dragon adalah Magical Beast paling misterius di dunia Magical Beast. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka, dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, saya juga tidak menyadari situasi sebenarnya. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk-batuk. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bolak-balik melalui dimensi. Naga kuno Void ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Xian termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruang." Xiao Yan memiringkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya.